Pintu itu selalu tertutup rapat, terlalu rapat untuk sekadar melindungi isi rumah dari debu atau angin malam. Evan memperhatikan pintu itu hampir setiap sore saat ia pulang kerja dan melewati rumah di ujung jalan kecil itu. Rumahnya tampak biasa, tapi pintu kayu berwarna coklat gelap itu menyimpan getaran aneh seperti menyembunyikan cerita yang tak boleh keluar. Hingga suatu sore, ia melihat seorang perempuan keluar dari pintu itu, rambutnya panjang, tergerai, bibirnya merah, dan matanya menatap cepat ke kanan kiri sebelum berjalan pergi. Evan mengenalnya itu adalah Laura, istri sahabatnya, Daniel. Darahnya berdesir, Laura seharusnya tidak berada di rumah itu. Daniel sedang dinas luar kota, jauh dari sini. Keesokan harinya, rasa penasaran Evan mendorongnya untuk memerhatikan lagi. Pintu itu kembali terbuka, dan kali ini, seorang pria keluar. Wajahnya asing, berpakaian rapi, seperti baru saja selesai rapat. Tapi cara ia mengunci pintu itu terlalu hati-hati, seperti memastikan ada yang tahu. Evan mulai curiga. Ia tahu Laura dan pria itu bukan pasangan resmi, ada sesuatu yang terjadi di balik pintu itu. Ia mencoba mengabaikan, tapi rasa ingin tahu selalu memanggilnya kembali. Malam berikutnya, hujan deras. Evan tidak sengaja melihat Laura lagi, dengan membawa payung dan mengetuk pintu. Pintu terbuka dari dalam, cahaya hangat menyembur keluar sesaat sebelum pintu tertutup lagi. Evan berdiri di balik bayangan pohon, mencoba melihat ke dalam lewat celah tirai. Yang ia lihat membuat napasnya tercekat. Laura dan pria itu berpelukan erat di ruang tamu. Wajah mereka terlalu dekat untuk sekadar berbicara. Hatinya bergejolak, antara marah, kecewa, dan terkejut. Ia tahu ia harus memberitahu Daning. Tapi ada sesuatu dalam tatapan Laura malam itu, mata yang berkaca-kaca yang membuatnya ragu. Evan memutuskan menunggu. Mungkin ia bisa mencari tahu alasan di balik semua ini. Beberapa hari kemudian, ia melihat Laura keluar dari pintu itu dengan wajah pucat. Ia berdiri di tepi jalan, menunduk, dan menghapus air matanya sebelum pergi. Pintu itu kembali tertutup. Dan lagi-lagi, seolah menelan semua rahasia di dalamnya, Evan akhirnya memberanikan diri mendekat. Dia menyentuh gagang pintu yang dingin, mencoba membayangkan apa yang terjadi di baliknya. Dari dalam, terdengar suara langkah kaki, tapi pintu tetap terkunci. Malam itu, ia kembali melihat Laura datang, kali ini tanpa payung, meski hujan masih gerimis. Pintu terbuka, dan pria itu menyambutnya dengan tangan terbuka. Evan memotret dari jauh, tangannya bergetar. Foto itu bisa menghancurkan rumah tangga sahabatnya dalam sekejap. Namun, sebelum ia sempat mengirimkannya pada Daniel, sebuah pesan masuk di ponselnya, nomor tak dikenal. Kau tak tahu apa yang sebenarnya terjadi, jangan campur tangan, Evan. Jantungnya berdegup kencang. Siapa yang mengirim pesan itu? Apakah mereka tahu ia mengawasi? Keesokan harinya, pintu itu tetap tertutup, tapi Evan tahu, rahasia di baliknya belum berakhir. Laura masih datang, pria itu masih menunggunya. Dan ia terjebak antara kebenaran dan pengkhianatan, harus memutuskan apakah pintu itu akan tetap tertutup atau dibuka untuk semua orang melihat. Dari celah pintu, ia melihat sosok pria itu meraih wajah wanita yang seharusnya setia padanya, lalu mencium dengan rakus seolah dunianya milik mereka berdua. Sebuah rasa panas menjalar di dadanya, bukan hanya marah, tapi campuran sakit, kecewa, dan rasa tak percaya yang sulit dijelaskan. Tanpa sadar, ia memundurkan langkah, namun lantai kayu yang rapuh berdecit pelan. Suara itu membuat sang wanita tersentak, matanya langsung menoleh ke arah pintu. Pintu itu terbuka separuh, dan untuk sepersekian detik, tatapan mereka bertemu, tatapan penuh panik dari si wanita, dan tatapan tajam penuh luka dari si pria yang memergoki kamu. Suaranya serak, seakan kata itu tersangkut di tenggorokannya. Ia tak mampu melanjutkan, karena kata-kata tidak cukup untuk menggambarkan pengkhianatan itu. Pria selingkuhannya berdiri, mencoba memasang wajah garang, ini gak seperti yang kamu pikir, katanya. Tapi suara bergetar itu hanya membuat kebohongan semakin jelas. Dalam diam, ia mundur 2 langkah, lalu menutup pintu dengan suara keras, tidak untuk melindungi rahasia mereka, tapi untuk menandai bahwa semua sudah berakhir. Malam itu, ia meninggalkan rumah tanpa membawa apapun,
hanya hati yang remuk dan pikiran penuh amarah. Ia tahu, sekali pintu itu tertutup, ia tak akan pernah membukanya lagi. Namun jauh di dalam hati, ia berjanji, rahasia ini tidak akan ia pendam selamanya. Suatu hari, semua orang akan tahu apa yang terjadi di balik pintu itu.